Dulu waktu Rasulullah perang terus memenangkan suatu peperangan, banyak tawanan-tawanan perang. Jadi banyak kan, biasa kalau menang perang itu banyak tawanan-tawanan tuh. Nah di saat seperti itu kan biasa, namanya ngelihat musuh kan gedek banget Pak ya. Apalagi orang yang sudah pernah membunuh saudaranya, sudah membunuh pamannya, kan walaupun jihad gitu ya. Kesel melihat yang ditawan itu pernah membunuh saudara-saudaranya. Akhirnya mengusulkan untuk dibunuh juga. Makanya Rasulullah melarang, jangan kalau orang itu sudah kalau kita sudah damai, sudah kondisi sudah tidak berperang, jangan dibunuh. Karena orang tersebut sudah meminta maaf, ya jangan dibunuh. Syukur-syukur nanti dia bisa masuk Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rawahu Baihaqi an Anas wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu qayyud al-fathi la yuftiku mu'min. Nah, ini harus hati-hati nih hadisnya ya. Seorang mukmin itu adalah apa itu? Membunuh ya Pak ya. Adalah pembunuh, ahli pembunuh, tapi tidak dalam keadaan membunuh, dalam keadaan mukmin kita itu. Ini harus hati-hati, makanya harus disarah. Rawahul Bukhari wa Abu Dawud wa Hakim an Abi Hurairah wal Imam Ahmad al-Zubairi wa an Muawiyah ay al-imanu yamna'u minal fathi alladhi huwa, nah ini wa huwal qatli ba'dal aman qadrah. Jadi yang dimaksud hadis tersebut adalah yamna'u minal fathi, yaitu kita itu mencegah daripada kita membunuh, menfathi. Alladhi huwa qatli ba'dal aman qadrah. Jadi yang dimaksud dengan seorang mukmin itu membunuh itu dalam kondisi perang itu boleh, tapi dalam kondisi aman itu tidak benar. Karena riwayat ini, hadis ini sendiri, dulu waktu Rasulullah perang terus memenangkan suatu peperangan, banyak tawanan-tawanan perang. Jadi banyak kan, biasa kalau menang perang itu banyak tawanan-tawanan tuh. Nah di saat seperti itu kan biasa, namanya ngelihat musuh kan gedek banget Pak ya. Apalagi orang yang sudah pernah membunuh saudaranya, sudah membunuh pamannya, walaupun jihad gitu ya. Kesel melihat yang ditawan itu pernah membunuh saudara-saudaranya. Akhirnya mengusulkan untuk dibunuh juga. Makanya Rasulullah melarang, jangan kalau orang itu sudah kalau kita sudah damai, sudah kondisi sudah tidak berperang, jangan dibunuh. Karena orang tersebut sudah meminta maaf, ya jangan dibunuh. Syukur-syukur nanti dia bisa masuk Islam. Nah itu riwayat seperti itu. Ya nggak seperti sekarang ini, orang-orang lagi diam, lagi di mall, dibom kan gitu. Lalu gimana itu? Jadi orang-orang yang salah, karena disebutkan la yaftiku mu'min. Jadi orang mukmin itu tidak boleh membunuh dalam kondisi-kondisi yang aman. Kalau kondisi perang ya gimana lagi, namanya juga perang, kan kita harus membela diri. Qauluhu la yaftiku mu'min khairi bi makna nahwi. Nah iya, kita harus mencegah daripada perbuatan-perbuatan untuk membunuh, menyakiti orang. Ayla yaftika kamil al-iman wal fathi ayati rajula sahibi wa huwa ghafil. Nah, termasuk juga walaupun musuh-musuh tersebut dalam kondisi yang sudah menjadi tawanan, itu adalah sahabat-sahabat kita semua. Jadi jangan dalam kondisi-kondisi yang aman kita itu membunuh orang-orang yang tidak bersalah. Makanya hati-hati. Ini kadang-kadang hadisnya disalahartikan bahwa seorang muslim itu harus membunuh. Padahal di sini keterangannya adalah dalam kondisi yang aman kita tidak boleh, kecuali dalam keadaan kita berperang. Ya, hadis-hadis ini kadang-kadang disembunyikan, tapi tidak dibenarkan penjelasannya. Ada banyak orang yang di sini disebutkan fahuwa ayahdahu thumma yaqtuluhu fi mawdi'il khawfi. Kadang-kadang mereka membunuh dengan secara diam-diam. Nah, itu juga tidak boleh. Jadi mereka culik, mereka ambil, terus mereka dibunuh, itu juga tidak dibenarkan. Apalagi seperti itu Rasulullah mengatakan itu lebih kejam, lebih licik lah.
Jadi tidak boleh dalam kondisi-kondisi aman, jangan sampai kita membunuh, terkecuali memang kondisinya menunjukkan untuk harus kita menggunakan kekerasan, seperti dalam kondisi peperangan atau dalam kondisi kita terancam jiwa kita. Nah, kalau kita dirampok, kalau kita dibegal, itu kan memang sama-sama apa hukumnya apa itu. Kalau kita membela diri, ya itu hukumnya jihad. Jadi kalau hukumnya negara kan susah. Ya, kemarin kejadian orang Madura, pemuda dibegal 2 orang, dia bisa ngelawan. Begalnya mati, Pak. Kan mau dipenjara itu malahan kan. Nah, kalau hukum agama itu jihad sebenarnya. Kalau kita mempertahankan jiwa kita di jalan, emang kebetulan, emang benar-benar kita terancam, itu jihad sebenarnya. Jihad. Nah, tapi hukum negara kan kadang begitu. Tapi setelah diramaikan dikeluarin. Nah, itu alasannya membunuh. Atau membunuh karena apa kan begitu. Karena membela diri kan begitu. Nah, terus kalau nggak dibunuh bagaimana kan bingung ya. Kita diancam dengan senjata tajam. Kalau kita diam mungkin dibunuh, akhirnya melawan. Nah, yang begalnya terbunuh kan. Tapi secara hukum pemerintah disalahkan. Itu kan jadi membingungkan. Karena secara hukum agama itu dibenarkan karena kita membela diri. Nah, itu. Makanya kekuatannya ini ya kita semua harus melatih batin kita, melatih hati kita biar mukasyafah. Minimal kita mengetahui ada sesuatu hal yang terjadi lah. Makanya doanya, sholawatnya, yasin fadilahnya itu jangan sampai. Itu salah satu cara membentengi kita. Membentengi daripada hal-hal seperti itu. Termasuk juga dari penyakit-penyakit. Jadi tahu kalau orang-orang yang sudah khos itu tahu Pak hal-hal begitu. Seperti yang dialami ulama-ulama kita tuh tahu sebelum terjadi sudah tahu luar biasa. Seperti adanya COVID ini sudah diketahui ulama kita. Tapi kan kalau belum terjadi kan nggak percaya. Setelah kejadian baru percaya. Jadi kalau wa qala sallallahu alaihi wasallam khalaqallahu al-iman wa khaffahu. Ini Allah Subhanahu wa taala juga apa namanya? Khalaqallahu al-iman wa khaffahu ma wadahu bis sama hati wal hayati wal kufra wa damahu bil bukhli wal jafa. Yang namanya iman itu adalah penghias ya Pak ya. Yang menghiasi, yang murah hati dan rasa malu. Ini kunci, ini ciri juga ini iman. Jadi cabang iman lah termasuknya. Jadi Allah menciptakan apa tadi itu? Allah menciptakan iman wa khawfahu dengan rasa apa itu Pak? Dengan rasa apa itu? Wa khawfah. Apa? Dengan penghiasan lah. Jadi iman itu menghiasi. Dengan apa? Dengan rasa malu. Makanya kalau orang yang beriman itu salah satu cirinya lagi adalah memiliki malu Pak. Tapi bukan malu kalau disuruh beli rokok nggak mau, itu bukan begitu. Yang dimaksud dengan apa namanya malu itu ya malu kalau misalkan nggak sholat, kalau nggak ngaji itu. Jadi kalau misalkan nggak ngaji bulanan, nggak ngaji mingguan diajak, nah itu berarti imannya kurang itu. Mudahahu bisama. Nah itu yang pertama adalah kita apa namanya memiliki rasa, terus wal haya itu kita juga memiliki rasa malu. Jadi kalau kita misalkan memiliki rasa malu, ya itu berarti kita memiliki iman. Malu kepada apa? Kepada perbuatan Allah. Jadi jangan sampai. Jadi kita tuh murah hati. Jadi apa namanya itu ya? Jadi bisa lama itu ya kita tuh memiliki hati yang baik lah. Jadi pertama itu orang yang beriman tuh hatinya baik, loman. Jadi orang-orang yang beriman, hal-hal apapun itu biasanya lebih gampang lah untuk kita ngasih. Itu biasanya orang beriman, karena berpikir untuk akhirat. Yang kedua adalah haya, malu. Orang yang beriman tuh dua itu Pak, Anda itu Pak. Rasa kasih sayangnya kepada orang lain, malunya kuat. Jadi bukan malu-maluin ya Pak, tapi rasa malu. Tapi juga ada yang ciri yang kebalikannya, wa khalaqallahu al-kufra. Allah juga ini kufur, itu juga termasuk ciptaan Allah. Atau mobil
Bukhli juga sama, wal jafai juga sama, yaitu durhaka. Jadi sama, orang Allah menciptakan kufru, yaitu berbentuk sifat bukhl, pelit, bakhil, dan juga sifat wajafai yaitu durhaka. Itu juga sama. Kalau orang yang beriman itu memiliki sifat, orang kafir yaitu, makanya kalau ada orang yang pelit, orang yang durhaka kepada orang tua, durhaka dengan aturan Allah, durhaka kepada atasan, itu termasuk orang-orang yang gak beriman. Makanya kalau ada yang pelit termasuk orang-orang yang kufur. Upuki itu juga dipertegas dengan seperti itu. Jadi orang yang beriman itu adalah orang yang sabar, orang yang apalagi bersyukur. Orang yang beriman itu membunuh dalam kondisi perang, tapi dalam kondisi aman tidak, jadi tidak sembarangan. Orang yang beriman itu adalah orang yang hatinya welas asih, pemurah, dan juga yang wal haya, yang orang yang memiliki malu, Pak. Malu kalau meninggalkan sholat. Malunya apa? Ya Allah, kita sudah diberikan kenikmatan yang luar biasa, alhamdulillah. Jasad kita sempurna walaupun gak ada rezekinya. Tangan ada, mata ada, telinga ada, mulutnya gak ada masalah, kakinya lengkap, semuanya lengkap walaupun belum bekerja, kan begitu. Itu orang beriman. Coba kalau misalkan duitnya banyak, karung-karungan sampai ATM-nya gak muat, tapi sariawannya gak hilang-hilang, apa enaknya hidup ini, Pak? Makan sate gak kerasa, makan jengkol kerasa, mungkin jengkol mayor ya. Makan yang lain gak kerasa. Apa nikmatnya, Pak? Satu aja kita kasih sariawan di sini gak hilang-hilang. Atau mungkin kita nggak, mohon maaf, kita nggak bisa buang air, buang gas lah, jangan buang air. Kita nggak bisa kentut misalkan. Apa nikmatnya hidup ini? Sakit perut, Pak, kalau nggak dibuang ini, Pak. Ini sakitnya, masya Allah. Itu belum yang lain, belum secara fisik. Jadi kadang-kadang kita terlalu mandangnya terlalu tinggi, kan? Standarnya terlalu tinggi lah kalau. Standarnya tuh kita harusnya turunin, jangan terlalu tinggi, jangan terlalu tinggi. Istri kan begitu ya, istri jangan terlalu tinggi standarnya, ya cukup yang sederhana aja. Itu jangan terlalu tinggi, pengennya yang ini. Akhirnya pulang-pulang ke rumah nendangin piring, Pak, itu. Karena bayangannya kan gitu, mau punya istri yang kalau pulang harus ada kopi, kan gitu. Kita bisa sebaharan gitu. Kalau punya istri harus begini. Jadi begitu nggak ada kan emosi jadinya tuh. Coba kalau sederhana kita tendang. Gak apa-apa, yang penting istri masih sholat, kan gitu, udah syukur alhamdulillah, masih ngasuh anak kita. Jadi jangan terlalu tinggi, akhirnya nanti kita emosi sendiri kan. Seperti Rasulullah kan gak masalah. Rasulullah tuh luar biasa sekali kasih sayangnya sama istri. Standar Rasulullah saja sebagai Rasul ya biasa aja, makan ya biasa saja, gak pernah macam-macam. Begitu salah masukin garam juga Rasulullah diam aja, Pak. Karena Rasulullah setiap minum kan selalu disisain buat istrinya. Selalu, Pak, itu Rasulullah kalau minum air selalu disisakan, tidak pernah dihabiskan oleh Rasulullah. Satu saat Rasulullah habiskan itu minumannya. Nah, istrinya kan biasa dikasihkan jadi emosi, ya Rasulullah, kok nggak disisain. Rasulullah nggak jawab. Rasulullah waktu habis itu sholat Isya kan sholat. Nah terus istrinya si Aisyah penasaran, diminum dikit ternyata asinnya luar biasa. Ternyata salah masukin garam. Tapi Rasulullah seperti itu. Kalau kita kan maksudnya jangankan dikasih garam gitu ya, kurang gula aja kan emosinya, masya Allah. Jadi nah itu salah satu contoh lah. Karena beriman itu memang sabarnya luar biasa, syukurnya luar biasa. Jadi apapun yang dikasihkan Allah luar biasa, sabar ujiannya. Dikasih kenikmatan syukurnya luar biasa. Kalau nggak sholat malunya luar biasa. Makanya kalau kita pengen ngetes kita beriman atau tidak, tinggal kita rasa malunya aja, Pak. Coba nanti kalau bangun subuh misalkan kita bangun subuh kesiangan jam 6:30, malu nggak kita sama Allah? Ada rasa nggak sama Allah itu? Kalau nggak ada rasa ya berarti iman kita emang nggak ada, Pak. Itu aja. Jadi rasanya di sini, rasa malunya ada nggak? Dikasih kenikmatannya segitu banyaknya,
Dulu waktu masih sendiri, nanti kalau sudah punya istri saya sholat. Udah punya istri belum juga, nanti ya kalau sudah punya rumah sendiri. Udah punya rumah sendiri, nanti ya kalau sudah punya mobil. Jadi selalu begitu manusia itu. Jadi tidak ada rasa syukur. Itu tanda ciri orang yang kurang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang beriman dikasih berapapun akan bersyukur atas nikmat. Nah itu makanya ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah Subhanahu